Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi yaqbalu at-taubah an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa yun'imu 'alas sha'imin bi ghufranihi wa yunajjihim bi karamihi wa fadlihi min niranihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatullah wa salamuhu ala habibil karim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allana minal muflihin. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita haturkan pujian kita kepada Allah karena sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan hidup untuk kita, sehingga kita yakini ketika Allah masih menghidupkan kita, berarti Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat kepadanya. Setiap Jumat, setiap pekan, senantiasa kita diingatkan oleh para khatib-khatib untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun juga terkhusus ketika di Ramadan ini, pesan-pesan takwa seakan tiada henti terus disampaikan kepada kita. Tentu pesan-pesan ini membangun kesadaran kita bahwa ibadah yang kita lakukan apapun bentuknya, salat kita, sedekah kita, baca Al-Quran kita, termasuk puasa yang kita lakukan, tujuannya adalah agar kita menjadi manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Hanya saja ada satu hal yang perlu kita waspadai terhadap diri kita. Ketika pesan-pesan takwa ini disampaikan, apakah hati kita tertutup sehingga kita tidak tergerak untuk mencapai ketakwaan itu? Atau malah kemudian bosan dengan pesan-pesan tersebut? Mari kita sejenak mengingat penuturan sahabat Rasulullah bernama Abdullah bin Mas'ud. Beliau radhiyallahu anhu menyampaikan, cukuplah berdosa bagi seseorang ketika dikatakan kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah, lantas kemudian ia menyangkal, urus saja dirimu sendiri, orang seperti kamu tidaklah pantas untuk menasihatiku. Kata Abdullah bin Mas'ud, sangkalan seperti ini adalah termasuk dosa. Dahulu para salafus salih kita memang sering mengajari kita agar tidak menyepelekan pesan-pesan takwa. Bahkan sekalipun pesan ketakwaan itu datangnya dari seseorang yang tidak layak. Tersebutkan dahulu ada seorang khalifah yang salih bernama Harun Ar-Rasyid. Pada suatu ketika beliau berjalan dengan unta yang mewah dan penuh dengan hiasan. Tiba-tiba datanglah seorang Yahudi menghampirinya. Kemudian si Yahudi ini berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, bertakwalah engkau kepada Allah." Yang menyampaikan pesan takwanya adalah seorang Yahudi. Lantas apa yang dilakukan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid? Serta-merta Khalifah turun dari untanya lalu bersujud kepada Allah di atas tanah dengan penuh ketawaduan dan penuh dengan kekhusyuan. Kemudian Khalifah memerintahkan agar kebutuhan orang Yahudi itu dipenuhi sepenuhnya. Ketika ia ditanya alasan perintah tersebut, beliau menjelaskan, tatkala saya mendengar perkataan seorang Yahudi itu, tiba-tiba saya teringat dengan firman Allah. Kemudian beliau membacakan ayat Allahnya. Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongan yang menyebabkannya berbuat dosa, maka cukuplah balasan
untuk mereka adalah neraka jahanam, dan sesungguhnya jahanam adalah tempat tinggal yang paling buruk. Di surah Al-Baqarah ayat yang ke-206. Beliau melanjutkan, lantaran itulah saya sangat khawatir. Saya takut kalau sayalah orang yang disebut Allah tersebut. Itulah sikap Khalifah Harun ar-Rasyid yang layak kita jadikan sebagai teladan. Bahwa ketika ada pesan takwa, beliau langsung khusyuk, langsung tawadhu, siapapun yang menyampaikannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jalan untuk meraih ketakwaan adalah dengan kathratul istighfar, memperbanyak istighfar. Lebih khusus lagi, Allah menyampaikan di antara ciri orang-orang yang bertakwa, di antaranya ada di surah Az-Zariyat. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang sedikit sekali tidurnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan ketika sampai di waktu sahurnya, mereka memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, di surah Ali Imran disebutkan ciri orang yang soleh, ciri orang yang bertakwa adalah wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang bertakwa adalah mereka orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah di waktu-waktu sahurnya. Demikianlah Allah menyebutkan tentang ciri orang-orang yang bertakwa adalah dengan memperbanyak istighfar di waktu sahurnya. Mereka menghiasi Ramadan dengan salat malam, lalu melanjutkan dengan memperbanyak istighfar pada waktu sahur. Para salih tersebut sangat memahami keutamaan waktu sahur. Tidak saja karena berlimpahnya keberkahan pada saat itu, tetapi waktu itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sebagaimana yang dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulli lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir yaqulu man yad'uni fa astajib lah man yas'aluni fa'u'tiyah man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu sahur adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Pada waktu itulah setiap doa akan dikabulkan oleh Allah. Setiap permintaan akan dipenuhi oleh Allah. Dan setiap taubat akan Allah terima. Setiap istighfar Allah akan kabulkan. Inilah alasan yang mendorong para solih mengoptimalkan waktu sahur dengan memperbanyak doa dan istighfar. Ketika kita berada di bulan Ramadan, betapa Allah Subhanahu wa taala telah mempermudah kita untuk bangun di waktu sahur dibanding dengan hari-hari yang lainnya. Sekali lagi, Ramadan telah menjadikan kita bangun lebih awal. Namun begitu sayangnya, meski bangun lebih awal, tidak banyak di antara kita yang memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya. Tidak jarang banyak di antara kita
yang terjebak pada aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat, yang tidak ada faedahnya. Acara-acara televisi, baik berupa sinetron atau lawakan-lawakan yang tak banyak manfaat, rasanya telah menyihir sebagian besar di antara kita untuk terus menontonnya. Padahal kita menyadari masih banyak harapan kita dalam hidup ini yang mesti kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak permintaan kita yang harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja masih saja banyak dosa yang harus kita mohonkan ampun kepadanya. Rasa-rasanya godaan terberat kita di bulan Ramadan adalah perasaan enteng untuk meninggalkan hal-hal utama dan menggantikannya dengan hal-hal yang remeh-temeh. Tentu ini bukan perkara boleh atau tidak boleh, tapi dalam batas-batas tertentu kadang kita perlu mengutamakan perkara-perkara yang utama yang akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari-hari ini mari kita kembali perbanyak istighfar kita, lazimkan istighfar kita. Jadikan ia sebagai sebuah kebiasaan, terutama pada waktu sahur kita. Tidak sekedar karena kita mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, atau karena ada banyak permintaan yang ingin kita mohonkan kepada Allah. Namun, boleh jadi hari-hari ini kita mulai merasakan kelesuan dalam beribadah. Tilawah kita mulai keteteran. Salat tarawih kita mulai ogah-ogahan. Salat subuh berjamaah kita mulai bolong-bolong. Dorongan untuk bangun sahur mulai terasa berat. Jika kondisi ruhiyah kita sedang tidak baik-baik saja, salah satu yang dapat kita tempuh adalah dengan melazimkan istighfar. Imam Hasan Al-Basri pernah menyampaikan, jika engkau tidak mampu melakukan qiyamul lail di malam hari dan tidak mampu melakukan puasa sunnah di waktu siang, ketahuilah sesungguhnya engkau terhalang dari hal tersebut. Sesungguhnya engkau telah dibelenggu oleh kesalahan dan dosa yang telah engkau lakukan. Oleh karena itu, melazimkan istighfar dapat memudahkan seseorang untuk melakukan ketaatan dan merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, begitu kita merasakan kelesuan dalam beribadah, segera perbanyaklah istighfar. Lazimkan istighfar agar stamina kita dalam beribadah kembali dipulihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah." Yang artinya, ketika hatiku malas, aku beristighfar kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Seseorang yang al-ma'sum, yang terjaga dari maksiat, ternyata agar stamina ibadahnya tetap optimal, caranya dengan terus memperbanyak istighfar. Semoga Allah memudahkan kita untuk melazimkan memperbanyak istighfar kepada Allah, sehingga Allah perkuat iman kita dan akhirnya Allah jadikan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله سووا صفوفكم lurus dan rapatkan shafnya. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.